Sejumlah sekolah di DKI Jakarta ditutup sementara karena ditemukan kasus positif COVID-19. Temuan kasus ini tidak hanya pada peserta didik, melainkan juga 2 orang guru yang terkonfirmasi COVID-19. Momok yang dikhawatirkan ketika mengadakan pembelajaran tatap muka, apalagi hingga 100% pun terjadi. Bagaimana strategi Pemda DKI untuk bisa meminimalisasi atau meniadakan klaster-klaster baru di lingkungan sekolah? Kedepannya sudah bergabung bersama saya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wagub, kembali bergabung dengan kita sore ini Pak Wagub. Assalamualaikum, selamat sore. Ya. Mas Ikhlas, Ferdi Ikhlas. Ferdi Ilyas Pak dan pemirsa Wagub. CNN. Ferdi Ilyas dan Ya, teman-teman oke. dan pemirsa CNN. Baik, Pak Wagub langsung saja kita ingin konfirmasi lagi sejumlah hal terkait dengan penutupan sekolah di DKI Jakarta. Kemarin Anda menyampaikan ada 7 sekolah ya. Sampai hari ini sudah berapa Pak dan sebarannya di mana saja? Ada penambahan Jadi Pak Wagub? dari berdasarkan laporan sementara yang kami terima ya, sampai dengan kemarin itu ada 10 sekolah yang dihentikan sementara ya, terkait program PTM 100% terbatas ya. Jadi selama 5 hari ditutup, ada yang mulai dari 8 Januari, ada yang mulai 10, 11, 12, dan 13 Januari. Ada di beberapa sekolah, diantaranya SDN Ceger 02 pagi, SDN Susukan 08 pagi, SDN Jati 01, SDN Islam Andalus, Lab School Jakarta SMP, SMP 252, Seman 71, SMA Lab School Jakarta, Seman 20 Jakarta, SMKS Malaka Jakarta. Jadi sementara itu ya. Jumlah yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 itu peserta didik 12, pendidik sendiri ada 2, jadi totalnya ada 14. Namun demikian tidak ada satupun yang Omikron ya dari PTM 100% terbatas ini. Oke, tindak lanjutnya apa Pak ke mereka atau sekolah-sekolah ini yang kemudian ada terpapar kasus COVID-19? Jadi yang pertama tentu sekolah tersebut yang dipastikan ada warga sekolah yang terpapar itu ditutup sementara selama 5 hari. Kemudian sekolah melakukan pembersihan dan infektan lagi, sekalipun itu dilakukan secara rutin dan berkala. Kemudian yang ketiga tentu yang bersangkutan ditangani oleh Dinas Kesehatan ya. Apakah dibawa ke Wisma Atlet atau Rumah Sakit Sulianti Saroso atau karantina mandiri ya. Kemudian yang berikutnya kita melakukan active case finding, kemudian tracing ya, melakukan tracing, testing dan treatment. Jadi tidak kurang dari 30 orang ya, sesuai dengan standar yang diminta oleh WHO. Dari setiap yang terpapar itu kita data untuk dilakukan pelacakan ya, kepada siapa saja yang bersangkutan bertemu, kemudian dilakukan tes PCR untuk memastikan tidak terjadi penyebaran ke warga lainnya. Jadi itu yang kami lakukan terkait dengan adanya peserta atau warga sekolah yang terpapar virus corona 19. Oke Pak Wagub, tracingnya kemudian dilakukan dari orang-orang atau anak-anak dan peserta didik yang tadi terpapar. Kalau dimundurkan ke belakang, apakah ini juga dilakukan tracing yang sama begitu Pak? Oh iya pasti, kita pasti dilakukan tracing ya, tracing ke depan, ke belakang dilakukan. Jadi tracing itu ada aturannya, ada mekanismenya, siapa saja yang harus di tracing, kemudian di testing ya, sampai dengan di treatment. Itu ada polanya oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan tidak terjadi penyebaran atau penularan lanjutan kepada warga lainnya. Dan kami sendiri juga ingin memastikan bahwa melakukan terhadap hal ini kita meningkatkan satgas-satgas, kita optimalkan satgas-satgas yang ada di sekolah untuk melakukan pengawasan, monitoring. Yang ketiga juga kita pastikan bahwa anak-anak semuanya warga Jakarta termasuk sekolah terlebih yang 6 sampai 11 tahun untuk mendapatkan vaksin ya. Sudah lebih dari 63% data 2 hari yang lalu yang mendapat vaksin. Kita targetkan selesai anak-anak sampai 100%.
Kalau Oke. total vaksin di Jakarta sendiri sudah lebih dari 120% yang ditargetkan. Oke. Kemudian Dinas Kesehatan juga melakukan active case finding kepada sekolah-sekolah untuk melihat positivity rate-nya yang ada di sekolah-sekolah. Jadi semuanya sudah ada prosedur SOP, langkah-langkah yang harus kita lakukan terkait pencegahan, penanganan, dan pengendalian COVID-19. Oke, Pak Wagub, kita ingin juga menanyakan soal teknis pembelajaran tatap muka yang berlangsung misalnya di SD ya, karena tadi banyak sekali anak-anak SD kemudian yang terpapar begitu. Ini apakah memang mereka dimasukkan dalam shift yang sama dalam satu hari atau satu shift saja atau bagaimana pembagian mereka, atau ini tergantung kebijakan masing-masing sekolah? Secara umum memang dimasukkan dalam kelas dengan jarak yang sudah diatur, melaksanakan protokol kesehatan. Jadi anak-anak itu kami minta pada orang tua yang di rumah bertanggung jawab bahwa anak-anak pergi ke sekolah dalam keadaan sehat, ya, sehat walafiat, ya. Kemudian cuci tangan, disinfektan, kemudian juga membawa hand sanitizer. Kemudian kami pastikan mereka menggunakan masker sesuai dengan aturan dan syarat standar yang diminta. Kemudian juga kita minta anak-anak berjarak, hati-hati terlebih bagi mereka yang menggunakan kendaraan umum. Nah, sampai di sekolah juga jadi tanggung jawab guru, karyawan sekolah untuk memastikan anak-anak mengikuti seluruh prosedur, tahapan, dan protokol kesehatan yang ada, termasuk mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah. Kemudian juga di dalam sekolah juga berjarak, tidak boleh makan berhadap-hadapan. Ya. Umumnya kami minta mereka bawa makanan dari rumah masing-masing dan tidak diperkenankan membuka masker, makan berhadap-hadapan. Jadi banyak sekali aturan ketentuan yang memang sudah diatur, disusun, dan harus dilaksanakan. Jadi penuh kedisiplinan dan tanggung jawab. Alhamdulillah sampai hari ini lebih dari 10.429 sekolah yang melakukan PTM terbatas. Kebetulan ada 10 yang sekolah yang terpapar dan jumlahnya ada 14. Jadi ini memang tidak bermaksud mengecilkan atau mengabaikan, angkanya masih sangat kecil sekali ya dari 10.000 sekolah yang ada. Mudah-mudahan setelah 10 sekolah ini kita tentu berharap tidak ada lagi sekolah yang terpapar COVID-19. Oke, Pak Wagub, artinya kemudian kebijakan PTM 100% ini tetap akan lanjut karena tadi itu angka atau persentase yang menjadi toleransi atau tolak ukur kasus di sekolah-sekolah ini masih berada di batas yang aman, begitu ya? Ya betul, jadi yang pertama PTM 100% itu sesuai dengan SKB Pak Menteri itu memang ada aturan dan ketentuannya. Dan Provinsi DKI Jakarta itu di level 1-2 itu yang dimungkinkan melakukan PTM terbatas 100%. Jadi kami memang memenuhi syarat. Syarat lainnya selain PPKM level 1-2 adalah bahwa jumlah warga yang divaksin ya, itu harus lebih dari 80%. Kemudian bagi lansia lebih dari 50%. Sementara DKI Jakarta itu lebih dari 91%. Bahkan peserta didiknya sudah lebih dari 97%. Kemudian juga lansianya kita sudah lebih dari 80%. Dari DKI Jakarta sangat memenuhi syarat. Lebih lagi DKI Jakarta didukung dengan sarana prasarana SDM atau tenaga nakes yang cukup banyak dan berkualitas dan cukup berpengalaman, di samping semua dukungan logistik yang cukup. Jadi mudah-mudahan DKI Jakarta masih tetap bisa melaksanakan PTM terbatas 100%, karena memang sesuai dengan syarat yang ada Jakarta memenuhi. Sekalipun masih ada yang terpapar yaitu 10 sekolah dengan jumlah 14 orang. Oke, baik. Artinya PTM 100% masih akan terus berlanjut dengan pengawasan yang tentu semakin ketat agar tidak kemudian muncul lagi kasus-kasus terpaparnya peserta didik dan juga pengajar di sejumlah sekolah yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ferdi Ikhlas dan pemirsa CNN.
Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Newsroom. Di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana penjabaran lengkap dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terkait strategi pencegahan agar tidak terjadi lagi klaster di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana pandangan pengamat dan sejumlah ahli? Saya langsung sapa Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Selamat sore Pak Hermawan. Selamat sore, Bung Ferdi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat selalu buat kita semua, sehat juga untuk pemirsa CNN Indonesia TV. Oke, Pak Hermawan, terima kasih. Saya langsung saja konfirmasi. Tadi saya sudah berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa kemudian dengan semua rekomendasi dari ahli, pengawasan, dan juga jalannya protokol kesehatan yang ketat, ternyata tidak menjamin bahwa terjadi penularan dan terbentuknya klaster di sekolah. Apa catatan Anda soal ini, Pak Hermawan? Ya, tentu saja bahwa sekolah itu adalah institusi yang multi unsur di dalamnya ya, banyak sekali unsur. Ada unsur tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ada unsur tenaga penunjang, ada siswa, dan bahkan ada lingkungan yang menjadi bagian integral dari suasana sekolah. Tentu dari setiap unsur yang ada di sekolah ini punya resiko masing-masing keterkaitannya dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID. Nah, kalau kita lihat unsur manusia pertama dari segi guru atau tenaga pengajar, kemudian tenaga kependidikan dan siswa, itu tidak semuanya sudah tervaksinasi secara baik dan lengkap. Walaupun di DKI Jakarta hampir semua guru ya terutama sudah tervaksin, tetapi untuk tenaga-tenaga kependidikan dan siswa terutama itu belum semuanya atau belum lengkap untuk dosis kedua paling tidak. Jadi satu catatan. Yang kedua adalah rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan ini kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan. Tidak hanya menggunakan masker, tapi ada menjaga jarak dan mencuci tangan, termasuk skenario untuk mengantisipasi kerumunan dan keramaian. Nah, dalam konsep PTM 100%, inilah suasana yang bisa jadi menyebabkan akan ada potensi keramaian dan kerumunan karena serentak dan serempaknya di seluruh wilayah, khususnya DKI Jakarta dalam membuka. Maka itu skenario pengaturan volume itu sebenarnya pilihan logis untuk dikembalikan kepada protokol kesehatan yang 3M. 3M ini basic dan minimal. Maka itu kalau physical distancing atau menjaga jarak menjadi pakemnya, maka pengaturan volume, educational flow, kemudian volume masuk dan keluar itu menjadi sangat penting untuk diatur. Itu sebab resiko itu tetap ada. DKI Jakarta sendiri sekarang ini ada lebih dari 400 kasus Omikron yang baru dari total 500-an kasus di Indonesia, dan kesemua itu berpotensi juga terjadinya local transmission. Maka kecepatan itu harus diantisipasi dengan case containment namanya. Testing dan tracing satu sisi dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga ada upaya mengantisipasi melalui sistematik random testing untuk di sekolah-sekolah. Sembari protokol kesehatan itu menjadi pakem yang nggak bisa ditawar, Ferdi. Itu yang terbaik untuk saat ini. Oke, Pak Hermawan, kebijakan tidak akan diubah untuk sementara begitu ya? Artinya walaupun kemudian sudah ada 10 sekolah dengan catatan siswa dan juga tenaga pengajarnya terpapar COVID-19, tapi PTM 100% akan terus dilaksanakan. Bagaimana kemudian bisa mengantisipasi agar kasus serupa tidak terjadi dan klaster-klaster baru ini tidak terbentuk? Apa celah yang bisa kita tutup dari ini? Tentu untuk di DKI Jakarta tidak bisa berdiri sendiri memang, karena kebijakan ini kebijakan nasional, berlaku secara menyeluruh sesuai dengan level pengetatan di masing-masing wilayah dengan PPKM ya. Di Jakarta sendiri kan sekarang PPKM ada pada level 2. Artinya kewaspadaan itu berlebih, upaya juga harus lebih dilakukan. Tetapi untuk sekolah ini memang kita harus hati-hati, terutama di DKI Jakarta, karena sebulan terakhir ya, sejak akhir Desember itu terjadi kenaikan, dan sekarang mulai signifikan kenaikan itu di DKI Jakarta. Dan ini berlaku untuk seluruh sektor, tidak hanya pendidikan tentu saja, tetapi keterkaitan seluruh sektor, termasuk di bidang pendidikan ini untuk PTM 100%, rasa-rasanya hemat kami tidak harus 100%. Artinya dikembalikan kepada skenario berdasarkan zona, dan volume itu diatur sesuai dengan protokol kesehatan tadi. Karena kalau ada protokolnya physical distancing atau penjagaan jarak, pasti tidak mungkin 100% dan serentak semua aktivitas pembelajaran itu dibuka. Melainkan ada pengaturan khusus. Nah, concern kami adalah
pada pengaturan ini secara khusus yang tidak 100%, melainkan ada kebertahapan sesuai dengan identifikasi zona risiko, sekaligus melakukan mitigasi resiko di masa datang. Jangan lupa, sekarang diskursus kita dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai pakar, kita memproyeksikan kemungkinan besar di akhir bulan atau bahkan di bulan depan ya, di bulan Februari, akan kenaikan kasus secara signifikan sebagai imbas dari Nataru akhir tahun lalu dan juga dengan adanya potensi local transmission daripada varian Omikron. Nah, oleh karena itu di dunia pendidikan juga saya rasa tidak boleh excuse begitu saja. Kita harus menerapkan kebijakan yang cukup elegan, bijaksana dalam kebijakan, tetapi juga waspada dalam bersikap, sehingga kombinasi antara community behavior atau perilaku komunitas terutama di dunia pendidikan dengan kebijakan pembatasan dan pengendalian dari segi volume pembelajaran, inilah cara terbaik untuk kita tetap waspada dan tidak meremehkan COVID perkembangan terakhir dengan varian barunya Omikron saat ini, Bung Keti. Oke, artinya kemudian kewaspadaan menjadi kunci begitu ya, tidak boleh panik tapi waspada, prokes harus tetap jalan agar kemudian kekhawatiran orang tua khususnya yang anaknya dilepas untuk melaksanakan PTM 100% di sekolah masing-masing ini tidak merasa ketakutan begitu ya, tapi waspada perlu ditingkatkan. Vaksinasi harus kita betul-betul genjotkan dan tingkatkan. Sebenarnya kan wacana vaksinasi pada usia anak bahkan rentang di bawah 11 tahun itu kan sudah dilakukan dan dimulai, tetapi juga ini belum optimal karena coverage-nya masih rendah sekali. Nah, usia di atas itu saja 12 tahun ke atas yang rentang usia SMP hingga SMA itu pun belum sepenuhnya tercover untuk vaksinasi. Jadi selama vaksinasi itu belum mencakup semua siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, selama itu kita sebenarnya dan seharusnya belum bisa kembali kepada 100% situasi semula, melainkan juga kebertahapan sesuai dengan proporsional capaian vaksinasi dan rekayasa lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi penyebaran Omikron dan varian Delta lainnya yang terakhir yang berkembang belakangan ini, Bung Ferdi. Oke, rekomendasi satu lagi adalah soal vaksinasi yang harus digencarkan oleh para ahli, tadi disampaikan oleh Pak Hermawan, agar kemudian semakin meningkatkan imunitas masyarakat, begitu ya Pak Hermawan ya. Baik, terima kasih Pak Hermawan sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Salam sehat. Salam sehat selalu, terima kasih.